kita bisa bersilaturahim online. Biasanya kajiannya langsung. Ini kajiannya tatap muka online. Kita sudah berada di hari kedua dari 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya waktu kita tersisa 8 atau 7 hari lagi. Apakah malam Lailatul Qadar itu sudah lewat di malam 21 atau semalam, wallahu alam. Yang penting kita berikhtiar dan berusaha. Memang sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir sesuatu yang dia tidak lakukan di selainnya. Sebenarnya pengalaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencari dan mendapatkan serta menggapai malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di 10 terakhir. Pernah di awal-awal itu 10 pertama. Kemudian 10 yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan ataupun bisikkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun secara umum para ulama mengungkap rahasia ini bahwa agar kita semangat di seluruh malam-malam bulan Ramadan. Nah, di sisa malam yang ada, tentunya ini kita perlu mengikat pinggang dan meningkatkan kuantitas dan kualitas amal kita. Karena boleh jadi sisa malam yang ada ini diantaranya adalah Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ini memang secara khusus menjelaskan kepada kita tentang hakikat Lailatul Qadar. Suratnya surat yang ke-97. Diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 5. Kalau urutan surat yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan urutan asbabun nuzulnya, ini adalah surat yang ke-25 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi secara urutan surat Al-Qadar ini surat yang ke-97, kemudian Al-Alaq itu 96. Jadi dia berdampingan. Apa hubungan antara Al-Alaq dengan Al-Qadar? Jadi Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq menyuruh dan memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Wasmil ladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dengan nama Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Jadi kalau di Al-Alaq itu apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Tapi disuruh baca dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan di Al-Qadar, ini surat yang menjelaskan tentang zamanul bad'i fi nuzul Quran. Waktu dimulainya turun Al-Quran. Nah, ini kan beda deh. Yaitu malam Lailatul Qadar. Mulainya turun Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kalau Al-Alaq itu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah ini suratnya Al-Bayyinah. Apa hubungannya? Itu Al-Bayyinah artinya kan alasan, bukti, hujah. Nah, Al-Quran ini diturunkan menjadi hujah bagi orang-orang yang nggak beriman, bagi orang-orang kafir. Jadi 3 surat ini punya korelasi yang erat antara Al-Alaq, Al-Qadar, dan Al-Bayyinah. Nah, kita kali ini akan mencoba mentadaburi surat Al-Qadar. Nah, secara namanya saja sudah kelihatan apa yang akan dibahas di surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami. Kami ini kalau secara bahasa itu kan jumlahnya banyak. Sedangkan Allah itu kan satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka para mufassirin menyebutkan bahwa kami, kata-kata nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, atau inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu maknanya 2. Maknanya yang pertama adalah lita'zim, untuk menyebutkan suasana ataupun sesuatu yang agung dan besar. Jadi kami itu untuk menunjukkan agung, besar. Kalau satu, ya satu. Sama seperti misalnya kalau gubernur bilang kami, nah itu kan maknanya kebesaran dan tim yang banyak. Sedangkan makna yang kedua, kathroh. Kathroh ini artinya banyak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Nah, dari malaikat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disampaikan kepada para qori-qori, para hufaz Quran di kalangan para sahabat, sehingga sampailah kepada kita. Nah, ini kan kami banyak. Nah, ketika inna ini kan kalau secara lahiriahnya kan ada kontradiksi. Ada kontradiksi. Walaupun secara pemahaman kami itu maknanya litakzim, untuk pengagungan dan kebesaran, dan untuk menunjukkan makna banyak. Dalam konteks ini tentunya
Kalau ada yang bertentangan dengan ayat lain atau makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna itu ya bisa dinafikan. Maka para ulama lebih menguatkan makna li ta'zim, pengagungan dan kebesaran. Jadi inna anzalna, sesungguhnya kami ya, menurunkan Al-Quran. Dalam makna turun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dua kata atau bahkan tiga kata. Anzala, ini maknanya turun langsung. Nazzala, turun secara berangsur-angsur. Kemudian nazala, turun. Nah, dalam penurunan Al-Quran ini, tiga-tiganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Misalnya, untuk yang langsung, inna anzalna dalam surat ini. Untuk yang berangsur-angsur, misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Di nazzala di situ turun secara berangsur-angsur. Dalam hal ini kita tahu bahwa Al-Qur'an diturunkan 13 tahun di Mekah yang disebut dengan Quran Makki atau ayat Makkiyah, 10 tahun di Madinah atau disebut dengan Quran Madani atau ayat Madaniyah. Nah, sama 23 tahun itu nazzala. Kemudian Jibril alaihissalam membawa Al-Quran dari Lauh Mahfuz, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad menggunakan bahasa nazala bihir ruhul amin, dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, yang pertama itu Lauh Mahfuz, suratnya dalam surat Al-Burud, fi lauhin mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Baitul Izzah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat proses penurunannya, itu kan diliputi dengan kemuliaan dan keagungan. Allah Maha Mulia, kemudian dibawa oleh Jibril, utusan yang mulia, laqaulu rasulin karim, kemudian diturunkan kepada Nabi yang mulia, suasananya pada malam Lailatul Qadar, diturunkan kepada umat Muhammad yang disebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, jadi kalau kita rasakan suasana itu memang luar biasa. Jadi turunnya Al-Quran dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Inna anzalnahu. Nah, hu ini kembali ke siapa? Atau kembali ke apa? Karena kan inna sesungguhnya kami. Anzalna, kami turunkan. Hu biasanya kan ada kembalinya, misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi. Berarti hi ini kembali kepada Alkitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dhamir ketiga, hu, dia. Hu ini semua para mufassirin menyepakati itu maknanya adalah
Al-Qur'anul Karim. Cuman penggunaan kata hu di situ adalah untuk menunjukkan kemasyhuran dan ketenaran dan kebesaran Al-Qur'anul Karim. Artinya nggak perlu lagi disebutkan misalnya inna anzalnal Qur'an fi lailatul qadar atau inna anzalnal furqan, inna anzalnal kitab, nggak perlu. Karena kitab ini kitab yang paling masyhur, semua orang tahu, semua manusia tahu. Nah, jadi pengucapannya itu untuk menggunakan hu untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan Al-Qur'anul Karim. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini surat ini dinamakan dengan Al-Qadar. Karena Allah SWT menyebutkannya sampai 3 kali di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, yang menariknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam itu dengan lailah, bukan dengan lail. Ayat-ayat lain yang menyebutkan dengan malam itu lail. Misalnya apa? Wal laili idza yaghsha. Ya kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa ja'alna al-laila libasa. Tapi di sini disebutkan dengan Lailah. Kenapa tidak inna anzalnahu fi lailil qadar? Nah, sesuatu yang agung, yang besar, yang penuh dengan fadilah serta keutamaan oleh Al-Qur'an ditambah dengan tamarbutah. Ditambah dengan tamarbutah. Jadi Lailah artinya ini bukan sembarang malam. Jadi 365 malam yang kita miliki sama setahun. Ada satu malam yang berbeda dengan 364 malam lainnya. Yang ini tentunya punya keutamaan yang luar biasa. Allah tidak menggunakan kata al-lail, inna anzalnahu fi lail, tapi lailah. Artinya keutamaan, keberkahan dan kemuliaan lailah itu mengalahkan 364 lail lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan ini dengan lailah dan diulang-ulang sampai 3 kali. Untuk menunjukkan kebesaran, kemuliaan, keagungan. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan keagungan, keberkahan, kebesaran, sikap kita bagaimana? Jadi bagaimana sikap kita menghadapi satu malam yang ini beda dengan 364 malam lainnya. Dan itu hanya berlaku semalam saja. Tidak ada malam yang kedua dan yang ketiga. Cuma satu malam saja dalam setahun. Inilah yang perlu kita internalisasi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam cara kita bersikap. Karena ini keutamanya luar biasa. Inna anzalnahu fi lailah. Jadi saya ulangi, lailah di sini beda dengan malam-malam lainnya yang oleh Al-Quran dalam banyak ayat disebut dengan lail. Ini adalah malam yang luar biasa. Malam bukan sembarang malam, tapi dia malam Lailatul Qadar.
Nah, keutamaan dan kebesaran Lailah itu ditambah lagi penyebutannya dengan Al-Qadar. Lailah sudah menunjukkan kebesaran, tapi ditambah lagi dengan Al-Qadar. Nah, apa itu mana Al-Qadar? Qadar itu ya, maknanya yang pertama adalah mulia. Malam Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Ya. Orang yang mulia dalam bahasa Arab disebut dengan rajulun dzu qadar. Ya. Misalnya Pak Syarif nih, selaku host kita, Syarif rajulun dzu qadar. Nah, itu berarti Syarif adalah orang yang mulia. Jadi qadar itu secara bahasa artinya mulia. Nah, berarti Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kemuliaan ini nanti akan ada penjelasannya di ayat berikutnya. Yang kedua, makna qadar adalah sempit. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Nah, adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya disempitkan, fayaqulu rabbi ahana. Jadi qudira atau qadara itu artinya sempit. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Jadi suami itu kalau ada rezeki yang banyak, kasih nafkahnya banyak kepada istrinya. Tapi ketika wa man qudira alaihi rizquhu, ketika rezeki suami lagi sempit, maka falyunfiq mimma atahullah. Jadi dia berinfak, memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Nah, jadi qudira di sini atau qadar itu artinya sempit. Maksudnya apa nih kok malam sempit? Maksudnya adalah bahwasanya malam itu malaikat tanazzalul malaikatu waruh, malaikat dan Jibril khususnya akan turun secara berangsur-angsur ke bumi untuk menghadiri, menyaksikan, minta ampun kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu. Malah disebutkan dalam satu riwayat, tidak ada satu jengkal pun yang kosong, kecuali di sana ada malaikat. Dan tentunya jumlah malaikat sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Yang tahu jumlah malaikat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Makna qadar itu artinya sempit. Mana pertama tadi adalah mulia. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam di mana para malaikat akan turun ke bumi secara berangsur-angsur, turun ke langit dunia untuk menghadiri dan menyaksikan serta mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bi'izni rabbihim. Nah, ada yang mufassir yang menyebutkan bahwasanya tidak semua malaikat yang diizinkan turun sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna yang ketiga, makna qadar adalah takdir. Nah, ini dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi pada malam itu Allah Subhanahu wa taala akan menentukan takdir. Dalam surat lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, menciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukurannya, dengan takdir-takdirnya. Ini qadar di sini artinya takdir. Kenapa disebut malam itu dengan malam takdir? Karena pada malam itu sesuai dengan surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala akan tentukan takdir tahunan untuk berlaku mulai malam itu sampai Lailatul Qadar berikutnya. Untuk setahun berikutnya. Makanya disebut dengan takdir sanawi. Takdir tahunan. Jadi kita ini memiliki dua takdir. Ada takdir sejak zaman azali, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua takdir yang Allah suruh kepada pena untuk mencatatnya sampai hari kiamat. Apa saja yang terjadi. Dan juga sesuatu yang melingkupi manusia, dunia ini, langit dan bumi, itu sudah tercatat dalam takdir yang dicatat oleh qalam. Wal qalami wa ma yasturun, sampai hari kiamat. Nah, adapun ini takdir sanawi, takdir tahunan. Jadi disinilah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan takdir yang baik. Makanya kita disuruh untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Sayang kalau malam yang mulia ini lewat gitu aja. Nah, kita kan disuruh memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, jadi qadar maknanya 3 tadi. Yang pertama mulia, malam yang mulia. Yang kedua sempit, bahwasanya dunia ini, langit bumi dipenuhi oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, malam itu malam penentuan takdir untuk hambanya selama setahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini bahasa Al-Qur'an untuk mengajak kita berpikir, bukan untuk dijawab. Misalnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu bukan untuk dijawab, untuk mengajak kita fokus perhatian dan mendalami hal itu. Jadi, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi, kata-kata ma adroka ya, itu selalu digunakan untuk sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal kita. Ini seperti malam Lailatul Qadar ini kan banyak hal yang kita tidak bisa rasionalisasikan. Tapi kita imani. Sama seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu tuh hari kiamat? Itu banyak info-info, keterangan-keterangan yang kita baca dalam Al-Quran. Itu nggak masuk dalam pikiran kita, dalam rasio kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya untuk membuat kita berpikir dan mendalami dan perhatian serius
terhadap apa yang Allah sebutkan di depan adroka atau di belakang adroka. Nah ini inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, jadi berarti wa ma adraka ini sesuatu yang besar, bukan sepele, bukan ringan. Maka setelah wa ma adraka, seharusnya kita itu semangat, perhatian, fokus, siap untuk mendapatkan arahan yang perlu kita lakukan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, setelah ini baru penjelasan tentang bagaimana besarnya Lailah itu. Yang tadi saya katakan Lailah itu malam yang luar biasa. Dia cuman 1 kali dalam setahun. Dia cuman 1 dari 365 hari. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang pertama, kebesaran dan keagungan Lailah itu. Jadi saya ulangi, Lailah beda dengan Laili. Laili malam biasa. Lailah malam yang luar biasa. Nah, apa sebenarnya keagungan dan kebesaran Lailah itu? Yang beda dengan laili lainnya, malam-malam lainnya. Yang pertama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini kalau kita lihat asbabun nuzul, akhraja Ibnu Abi Hatim wal Wahidi an Mujahid. Jadi disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Al-Wahidi dari Mujahid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu dzakara rajulan min Bani Israil. Dia menyebutkan ada seorang laki-laki dari Bani Israil. Labisa silah fi sabilillah al-fashahir. Dia selalu menyandang senjata fi sabilillah, di jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajabal muslimuna min dzalik. Orang-orang muslim yang mendengar, para sahabat yang mendengar cerita itu membuat takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi amalan seorang dari Bani Israel itu yang membuat sahabat takjub itu bisa ditandingi dengan amal umat Muhammad dalam Lailatul Qadar. Nah, ini kan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Jadi umat Muhammad itu dimuliakan dengan Lailatul Qadar. Umat Muhammad itu nanti adalah umat yang paling dahulu masuk surga. Umat yang paling dahulu hisab, umat yang paling dahulu lewat sirat. Walaupun dia datang di akhir. Ini kan kita ini kan umat akhir zaman. Tapi walaupun kita di akhir, amal kita itu bisa menyaingi dan mendandingi amal-amal umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang dan amalnya banyak-banyak. Sedangkan kita umurnya pendek-pendek, amalnya sedikit. Ya. Para pendahulu kita ibadahnya banyak. Kalau kita ibadahnya sedikit. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit update. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin, kita beribadah 1 malam di malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Ya lebih kurang 83 tahun lah, 4 bulan. Jadi kita baca Quran pada malam itu seperti kita baca Quran 83.000 bulan. Kita qiyamul lail pada malam itu seperti kita qiyamul lail 1000 bulan. Kita berzikir, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu kadar pahalanya ya sebanding dengan kita beribadah 1000 tahun. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini keutamaan yang pertama, Lailah itu. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, malaikat dan Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur turun ke bumi. Dan itu enggak terjadi pada malam lain, hanya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengurusi segala urusan manusia dan alam semesta atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kedamaian, ketenangan akan dirasakan mulai dari malam, ya namanya malam itu maghrib sampai fajar. Selama itulah Allah Subhanahu wa taala akan meliputi malamnya dengan salam, dengan keselamatan, ketenangan, kenyamanan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat tadi, keutamaannya, kebesaran Lailah itu karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kelima, ya, kebesaran Lailah itu, Lailatul Qadar itu adalah disebutkan dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu kebaikan yang banyak. Yang keenam, keberkahan dan kebesaran Lailah itu, Lailatul Qadar itu, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu akan ditentukan semua takdir manusia. Nah, kemudian yang ketujuh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mencari ridha Allah SWT, maka Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampunkan dosanya yang lalu. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini kan, dia tuh terjadi pada malam keberapa? Malamnya ada 10 atau 9. Nah, memang banyak riwayat yang menyebutkan ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, dengan penyampaian para sahabat. Itu menunjukkan pengalaman-pengalaman para sahabat dahulu dalam
melewati malam Lailatul Qadar. Walaupun ada yang mengatakan lebih fix di malam 27. Tapi tidak ada satupun dalil yang memastikan dia itu terjadi pada malam keberapa. Sehingga jalan tengah dari pendapat-pendapat ini adalah bahwa yang pertama, malam itu dia bisa berpindah. Tidak fix di satu malam saja. Yang kedua, ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kita beribadah secara maksimal dan mengejar semua malam, karena semua malam di Ramadan itu penuh dengan kemuliaan. Nah, jadi tidak hanya mengejar satu malam saja, tapi kalau kita hidupkan di 10 malam terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, mencari di 10 malam terakhir, ya insya Allah kita akan dapat satu malam itu. Kalau setiap malam di 10 terakhir kita meraihnya dan menggapainya dan menghidupkannya. Jadi insya Allah setiap kita didatangi oleh malam tersebut, cuman kita dalam kondisi bagaimana, porsi dan volume waktu yang mau kita manfaatkan itu berapa banyak. Ini kan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita keagungan Lailatul Qadar itu, dan kalau kita merasa berada pada malam itu, sebagaimana kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berada pada malam itu, apa yang aku lakukan? Kata Rasulullah, perbanyak Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin itu aja dulu Ustaz Syarif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan. Tunggu bentar ya. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan penyampaian dari Ustaz Salman ya, terkait materi tadabbur surat Al-Qadar. Alhamdulillah kita bisa memahami surat ini dari pendekatan ulumul Quran ya. Jadi ada beberapa pendalaman kata sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Baiklah, untuk memperdalam lagi kajian kita, saya buka sesi diskusi ya, tanya jawab. Mungkin ada yang ingin menanyakan, ingin memperdalam lagi terkait kajian kita hari ini. Silakan. Insyaallah kajian kita diikuti oleh 14 orang ya yang berhadir pada hari ini. Siapa yang ingin bertanya, dibuka sesi tanya jawabnya. Baik Ustaz, karena belum ada yang memulai, jadi insya Allah ada memulainya. Silakan Ustaz Sam. Fadhol Ustaz Sam. Jadi untuk awal waktunya itu kapan Ustaz? Waktu istilahnya kita belakan seperti jamnya gitu. Ya. Sekian. Jadi dalam surat itu penyebutannya Lailah. Yang namanya Lailah atau malam itu dimulai dari maghrib, terbenam matahari, sampai terbit fajar. Hatta matla'il fajar.
dalam rentang waktu itulah Lailatul Qadar itu berada. Jadi dia bukan detik, bukan menit, bukan jam, tapi Lailah, malam. Dan tidak ada riwayat yang menentukan jamnya berapa, apakah jam 2 atau jam 1, jam 3, nggak ada. Tadi yang riwayat para sahabat dalam pengalaman mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27, 29, itu juga menyebutkan malam, bukan menyebutkan jam berapa gitu. Artinya peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu besar sebenarnya. Karena dia waktunya dari maghrib sampai fajar. Gitu Ustaz Syamsul Huda. Baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari ibu-ibunya. Ada Ibu Nurleli, Bu Nurul Waflah, Bu Mary. Kami persilakan. Ayo. Oke, satu lagi Ustaz sambil menunggu yang lain. Ya, silakan. Silakan Ustaz Sam. Untuk tanda-tandanya di keesokan harinya ada nggak tanda-tandanya? Ya. Tanda-tanda ini ada tanda malam. Jadi tanda malam itu misalnya Lailah Bahjah. Malamnya itu malam yang indah. Ka'anna fiha badar, seakan-akan ada purnama. Karena kan biasanya kalau purnama itu di tengah bulan. Ya. Ini kan akhir bulan. Tapi suasana malam itu seakan-akan, bukan ada purnama, seakan ka'anna fiha badar, seakan-akan ada bulan purnama. Nah, la harra wala baridah, dan malam itu tidak dingin kali dan juga tidak panas kali. Nah, ini tanda malam. Tanda paginya, tatlu'us syamsu sabihatiha, pada paginya matahari terbit, sinarnya la harrah, tidak panas dan tidak redup, tapi juga tidak terik. Mustawiyah, suasana atau cuacanya sedang-sedang aja. Nah, ini tanda-tanda malam dan tanda-tanda siang. Mengenai hujan, itu nggak menjadi patokan. Karena ada hadis riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang mendapatkan malam 23 itu, misalnya, 27 atau 21, dia merasakan dan melihat tanah itu basah akibat hujan. Jadi, hujan nggak hujan itu bukan patokan. Kan sering kita dengar nih, kalau hujan berarti nggak jadi. Kalau nggak hujan, jadi. Ya. Sedangkan riwayat itu menyebutkan Ubay bin Ka'ab itu merasakan tanah yang dia dapatkan malam Qadar untuk beribadah itu basah. Berarti kan hujan. Nah, jadi begitu kira-kira tanda-tandanya. Adapun misalnya ada yang sering kita dengar pohon sujud, pohon kelapa sujud. Nah, itu tidak ada keterangannya gitu. Yang ada tuh keterangan
alam, matahari, bulan, langit, hujan nggak hujan. Wallahu a'lam. Boleh bertanya, Ustadz? Silakan. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait malam Lailatul Qadar, ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang Ya. pertama, ketika malam Lailatul Qadar itu kan disunatkan kita berbanyak ibadah. Ada nggak doa yang dikhususkan untuk malam itu, Ustadz? Oke. Yang kedua, pernah Anda dengar apakah betul ketika malam itu anjing tidak menggonggong dan air laut tawar? Gimana tuh, Ustadz? Ya. Ya, itu aja, syukran. Yang pertama, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, amal yang paling afdolnya itu adalah itikaf. Kenapa itikaf? Karena kan dengan kita itikaf, itu begitu niat, apa yang kita lakukan di masjid, itu sudah bernilai ibadah. Cuma kan kondisi kita sekarang ini, itu kan tidak memungkinkan secara leluasa kita melakukan itikaf. Jadi, maka yang penting kita mengejar malamnya, bangun malam. Bisa di masjid secara berjamaah, bisa di rumah secara mandiri dengan bangun malam, dengan berzikir, berselawat, tilawah, dan seterusnya. Kalau kita rasakan dapat, maka kita disuruh, sebagaimana tadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang paling disuruh untuk kita ucapkan doanya adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu aja yang kita perbanyak doa di malam itu. Yang kedua, terkait masalah air laut tawar yang sebelumnya asin, kemudian anjing tidak bersuara gonggongannya yang seperti biasanya dia menggonggong, itu sepengetahuan saya keterangan-keterangan yang ada itu tidak ada. Mana tahu nanti ada riwayat, saya boleh juga dikasih tahu. Tapi sepengetahuan bacaan saya itu tanda-tandanya seputar alam. Malamnya, siangnya, matahari, bulan, gitu. Bukan fenomena pohon, anjing, air laut. Ini Ustadz ada pertanyaan lagi dari Umahat. Ya. Di chat ya, bagaimana tanda seseorang itu sudah mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Dari Abu Jaki. Ini kemuliaan malam Lailatul Qadar ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterangan tanda-tanda orang itu dapat malam Lailatul Qadar. Ya, sama seperti misalnya haji mabrur. Apa item-item, berapa poin misalnya tanda-tanda haji mabrur. Sama juga, apa tanda-tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara umumnya begini. Secara umum. Jadi kalau secara rincinya tidak ada. Secara umumnya
bahwa karena Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, maka malam itu memberikan pengaruh pada diri kita, pada kepribadian kita. Yang misalnya sebelum dia dapat Lailatul Qadar ke masjid jarang, begitu dapat jadi rajin ke masjid. Sebelum dapat dia mungkin kurang komitmen dalam menjaga aurat. Begitu setelah malam Lailatul Qadar dia jadi komitmen. Jadi ada perubahan dalam perilaku, ucapan, perbuatan seseorang yang mendapatkan hal itu, dan itu juga sama seperti haji mabrur. Nah, jadi karena ini adalah bagian dari rahasia ilahi, Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, maka kita bisa lihat ada perubahan pada perkataan, perbuatan, dan tingkah laku seseorang. Dan adanya keberkahan. Karena kan malam Lailatul Qadar itu kan tadi satu malam tapi berkahnya 1000 tahun. 1000 bulan. Jadi ada keberkahan. Mungkin keberkahan dalam umur kita, mungkin keberkahan dalam rezeki kita, mungkin keberkahan bagi pasangan kita, bagi anak kita, dan seterusnya. Jadi keberkahan itu yang kita rasakan dan kita dapatkan. Nah itu kan sifatnya kan nggak bisa dibuat 1, 2, 3, enggak. Begitu. Dan bisa dibilang sangat personal ya. Sangat personal. Karena kan masing-masing kita kan perubahannya beda-beda. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sampai pada akhir dari waktu ya. Kita komitmen 1 jam untuk acara ini, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian jamaah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya dalam kuliah online pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berlanjut besok ya di jam 11 sampai jam 12. Adapun hari ini kita majukan sejam karena berkaitan dengan sholat Jumat ya. Khawatir dari luar kota, dari luar Aceh itu lebih dulu Jumatannya ya. Jadi kita majukan. Untuk Sabtu besok kita kembali ke jadwal awal itu jam 11 sampai jam 12. Baiklah, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih atas kehadiran Ustaz Salman sebagai narasumber, dan jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu saja yang telah berhadir pada pagi hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.